Orang pintar anti nyasar, orang pikun percaya dukun. Woyo, jumpa lagi dengan saya Sugi Kiting. Kita mau ngebahas hal yang mungkin agak penting, tapi daripada kita pusing lebih baik semua saya sharing. Intermezzo dulu ya. Kali ini saya nggak mau, kita jeda dulu tentang cerita atau narasi pengalaman-pengalaman operasi SAR yang pernah saya lakukan. Nah, kali ini saya mau mencoba mengevaluasi dari 3 studi kasus yang saya ceritakan. Anggaplah studi kasus pertama itu tentang SAR Gunung Lawu Purwanto. Nah, yang studi kasus 2 itu tentang kasus SAR yang di Gunung Slamet yang 7 dan 6 dan 5 orang meninggal dunia. Kemudian yang studi kasus 3 itu tentang yang terakhir yang SAR di kaki Gunung Salak atau Kawah Ratu yang menimpa Muklis Rambe dan akhirnya dia selamat. Nah, itu akan saya coba ulas atau evaluasi bagaimana kejadiannya, bagaimana apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari 3 studi kasus tersebut. Tapi sebelum itu ada intermezzo sedikit tentang beberapa dongeng-dongeng enteng terkait dengan sarkun atau sarnya para dukun. Jadi gini, ada satu cerita waktu itu seperti pasti adalah hal-hal yang mistis atau hal yang terkait dengan orang pinter. Dalam hal ini orang pinter itu bukan sarjana, bukan insinyur, bukan juga para orang-orang dari kampus. Tapi yang dimaksud orang pinter tuh konon sebutan untuk para dukun. Nah, ada satu cerita yang di Gunung Lawu waktu itu ada dukun yang mungkin dari pihak keluarga gitu mendatangkan seorang dukun. Nah, kemudian dia beraksi lah si dukun tersebut naik ke atas ke tempat kejadian perkara tuh. Nah, di sana ada juga teman-teman SRU yang sudah di sana, terus kemudian dia aksinya ditonton oleh para SRU yang udah berada di atas. Jadi aksinya tuh si dukun ini membawa 2 ayam hitam dan ayam putih sebagai sesaji, maksudnya ayam hidup. Terus selain itu juga ada mungkin kembang 7 rupa, kopi pahit, kopi manis, teh, susu dan segala macam tuh sebagai sesajinya. Setelah si dukun merapal mantra-mantra, dayang merkayangan sing rumekso ing gunung iki bla 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 bla. Setelah itu beberapa orang disuruh mengikuti perintahnya. Perintahnya adalah sang dukun melepas 2 ayam tersebut, ayam hitam dan ayam putih. Nah, lalu sang dukun memerintahkan tolong diikutin ini ayam ini, nanti ayam ini akan membawa ke posisi si korban. Ya, ceritanya sedemikian itu. Tapi sampai di atas, ayam itu dilepas kan sudah lemes, jadi maksudnya nggak begitu gesit. Nah, ayam pun dilepas lalu dikejar-kejar lah oleh para teman-teman ini. Yang akhirnya begitu ada beberapa teman yang bisa menangkap, diikutin. Akhirnya setelah tidak terlihat oleh sang dukun, ayam pun ditangkap. Setelah itu diikat di semak belukar, tidak ketahuan oleh orang-orang, apalagi si dukun tersebut. Nah, 2 ayam tersebut diikat, jadi sekongkol nih 2 teman saya nih. Udah, kita capek tuh kalau ngikutin ayam itu kemana perginya kan kita nggak tahu tuh. Nah, akhirnya ayam itu diikat, terus teman-teman saya ini balik lagi ke situ. Wah, udah saya ikutin ayamnya larinya kenceng dan sebagainya, pokoknya intinya ayamnya hilang gitu.
Dan si dukun pun yang gerutu, wah bagaimana sih ini? Ya sudahlah, nanti kita doakan saja supaya si ayam tersebut bisa menemukan. Nah, singkat cerita udah selesai itu, si dukun pun turun. Mungkin laporan setelah si dukun turun dan nggak terlihat, nah akhirnya berbisik dan lagi, kita makan ayam bakar nanti malam. Jadi ayam pun dipotong malam itu untuk apa ya? Ya untuk bikin ayam bakar lah, untuk seru-seruan aja. Jadi poinnya adalah satu, jangan terlalu mempercayai dukun, karena pasti kalau orang panik atau keluarga dalam kondisi panik, siapapun yang akan berbicara pasti akan dipercaya, terus udahlah itu, pokoknya manut gitu. Nah, cerita berikutnya ada lagi di Gunung Putri itu. Di Gunung Putri waktu itu saya pernah cerita tentang almarhum teman kita yang si Desi. Jadi sebetulnya pada saat itu sudah ketemu tuh Desi, pada saat si dukun ini cerita. Di radio ini si korban sudah ditemukan, sudah dalam kondisi meninggal dan sudah siap diangkat, sudah siap dievakuasi ke bawah. Nah, sementara saya turun ke bawah untuk untuk mencari bantuan dan sebagainya. Nah, ini ada dukun yang sedang dikerumuni oleh pihak keluarga atau bukan keluarga ya, pihak dari entah dari mana pokoknya. Akhirnya saya coba menguping nih, omong-omong si dukun nih. Oh, ini anaknya sedang di bawah rumpun pohon taman bunga gitu. Dalam hati saya, kalau di taman bunga jauh banget, taman bunga itu adanya di Surya Kencana, di bunga-bunga Edelweiss. Dari sini nggak masuk akal lah. Nah, padahal saya nggak mau ngasih tahu, biarin aja si dukun itu ngoceh. Padahal ini si subjek sudah siap dibawa ke bawah. Nah, tak lama pun terlihat tuh pelan-pelan si subjek sedang dievakuasi ke bawah, digotong, tapi membelakangi si dukun. Nah, si dukun ini menghadap sini, nah sedangkan si korban lewat belakangnya tuh, si subjek lewat belakangnya. Nah, saya sambil menahan tawa, ya udah biarin aja lah, ini dukun sedang bercerita. Nah, itu cerita kedua. Kemudian ada lagi di Cikuluwung juga, di Sungai Cikuluwung itu di kaki Gunung Salak. Jadi saat itu yang kejadian menimpa teman dari mahasiswa Syahid yang tiba-tiba terkena bandang, yang terus kemudian pencariannya akhirnya menyusuri sungai, yang saya waktu itu juga ikut terlibat. Pencarian itu sampai ke Cisadane, sampai pintu air 10 sampai ditutup. Cuma di sela-sela aktivitas pencarian itu ada lagi pihak keluarga membawa sang dukun, membawa dukun juga ke lokasi, terus dengan membawa bantal dari si korban gitu, bantal kesayangan yang dari rumah dibawa, terus setelah dimantra-mantrain, ini bantal itu disuruh dibuang di sungai tersebut. Ya secara logika aja, bantal itu setelah dibuang terus lalu si dukun ini suruh memerintahkan suruh mengikuti si bantal tersebut kemana hanyutnya. Saya dalam hati ini otaknya nggak nalar ini. Begitu bantal itu dibuang ke dalam sungai kan langsung ngerembes kena air dan tenggelam tuh si bantal tuh. Hanyut ya terus, sebentar begitu kena kemasukan air, ngerembes kehantam sama riak, dah hilang tuh, udah mau ikutin kemana lagi. Itu cerita yang ketiga tentang si dukun. Kemudian ada lagi yang terakhir tuh, yang saya mungkin ada, cuman ini satu lagi aja yang di daerah Kerapiak. Jadi ada metode si dukun ini ngesar dengan cara mediator. Jadi ada seseorang setelah dibaca-baca mantra, terus si orang ini kesurupan, udah seperti kuda lumping, terus diikutin gerak-geriknya sambil menunjuk sana, ikutin ke sana, terus nunjuk lagi. Saya bilang ini jadi kayak ngeludruk ini. Sementara saat itu kita udah maksud saya tuh hari itu udah sore dan korban sudah
diketemukan posisinya tinggal membawa turun. Nah, tapi sambil mencari hiburan ya kita melihat si dukun dengan aksinya yang seperti main kuda lumping atau main duduk lah. Nah kira-kira itu tuh intermezzonya. Jadi kenapa terjadi hal-hal seperti itu? Satu, itu sang dukun kebanyakan seperti menyelam di air keruh gitu, memanfaatkan suasana duka pihak keluarga, apalagi kalau pihak keluarga ini terdengar orang berada lah atau banyak duit. Nah ini akan diporotin oleh si dukun. Jadi satu hari saya pernah juga, saya bilang kalau begini gue coba aja dah, gue mau nyamar jadi dukun aja dah, dengan apa dandanan yang kucel, ikat kepala ala belangkon atau apa gitu, ngoceh seenaknya. Cuman saya bilang kalau mau saya cari ada syaratnya, beri saya 5 anak muda yang tangguh, yang sering naik gunung dengan perlengkapan yang lengkap. Lalu beri saya peta tempat, peta lokasi daerah ini. Lalu tolong sediakan kopi hitam yang super nikmat. Saya akan, tidak usah bayar sama saya. Saya punya jimat saya kompas dan GPS. Nanti saya akan cari si korban. Nah itu kira-kira gitulah intermezzonya. Karena apa? Sebel juga setiap si dukun ini ngoceh-ngoceh, lalu pihak keluarga tersirap dan percaya aja apa yang dia omongin. Oke, kita mulai dengan mereview 3 kasus SAR tersebut. Jadi pada dasarnya begini, kejadian SAR itu atau kecelakaan di gunung atau musibah terjadi karena ada subjective danger dan ada objective danger. Jadi subjective danger itu adalah faktor bahaya yang datang dari diri sendiri karena ketidaksiapan diri atau sembrono lah. Misalnya dia tidak memprepare perlengkapannya dengan baik. Misalnya dia tidak memahami waktu atau kondisi cuaca saat itu. Misalnya udah tahu masuk musim hujan, biasanya kan kita bisa perkirakan itu yang namanya berber atau ari, Januari, Februari itu musim hujan gitu. Nah itu kita harus prepare dengan perlengkapan yang baik, yang anti hujan, misalnya jas hujan lah, flysheet yang bagus, semua perlengkapan di packingnya dengan baik, pakai plastik packing, kemudian setiap item itu dibungkus plastik. Jadi kira-kira begitu, supaya apa? Kalau tiba-tiba hujan, perlengkapan nggak basah dan sebagainya. Terus kita tidak seharusnya setiap individu, yang bukan setiap sih, minimal dalam satu rombongan atau nih, dia mengerti betul tentang berkegiatan di gunung, ya mengerti tentang navigasi, mengerti tentang ilmu medan penafsiran. Terutama setiap orang bisa, apalagi lebih bagus kalau setiap orang memiliki keterampilan, skill tentang survival atau bertahan hidup di hutan. Jadi itu kalau tersesat kira-kira seperti itu. Nah itu kan hal-hal subjective danger itu bisa diantisipasi kalau kita benar-benar prepare dengan baik. Nah, yang kedua adalah objective danger. Objective danger itu adalah faktor bahaya yang datang dari luar kemampuan kita. Misalnya tiba-tiba ada badai atau tiba-tiba kabut gelap pekat diiringi dengan hujan, atau tiba-tiba hujan dengan tanah longsor, terus tiba-tiba hujan dengan banjir bandang atau dengan petir. Nah itu adalah faktor bahaya yang datang dari alam itu sendiri. Misalnya tiba-tiba gunung tersebut gempa atau erupsi. Nah itu kan walaupun itu sebetulnya bisa diprediksi lewat BMKG atau lewat apalah institusi-institusi yang memberi warning tentang daerah tersebut.
Oke, nah itu dua faktor tersebut yang harus dipahami oleh setiap kita, setiap individu atau kelompok yang ingin melakukan kegiatan di alam terbuka atau di outdoor activity, baik itu mendaki gunung, arung jeram apalagi. Arung jeram itu harus tahu sekali sifat karakter sungai tersebut. Jadi di hulu bagaimana, kalau di hulu sudah mendung, udah pekat, kemudian gerimis, wah itu ya stop saja kegiatannya, pinggir dulu. Jangan sampai kita mengarung jeram tiba-tiba dihantam oleh banjir bandang. Nah, kemudian panjat tebing pun juga seperti itu. Kita harus tahu faktor-faktor bahaya dan kita dituntut untuk care, peduli tentang itu. Kita latih indera kita untuk belajar yang seperti itu. Kemudian itu semua kan bisa diantisipasi dengan kalau dari mengantisipasi subjective danger, kita bisa belajar bagaimana sih prepare perlengkapan yang baik. Fisik kita dilatih dengan cara lari kah atau apa. Cari referensi untuk melatih fisik kita sendiri. Jadi fisik, skill, kemudian mental, baru kita ajak jalan-jalan. Jadi 3 faktor itu. Oke, itu dari diri sendiri. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sedianya ingin terlibat ke dalam operasi misi SAR, misalnya ada operasi SAR tiba-tiba, jadi terutama yang gunung hutan. Nah, saya kira untuk zaman sekarang tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti dulu tuh, orang tersesat di hutan, di gunung. Ternyata masih ada lagi. Terakhir saya dengar di Bali itu ada 2 kasus, sampai sekarang pun nggak ketemu. Salah satunya yang bule hilang di Gunung Batu Karu. Itu kalau dekat saya mungkin udah lari ke sana atau udah coba datang ke sana. Tapi karena jauh, jadi saya pikir jadi realistis sajalah. Kadang dulu saya pernah berpikir idealis, jadi saya nggak peduli itu siapa dan kenapa, bagaimana. Selama itu orang hilang di gunung, saya berusaha untuk datang dan membantu. Tapi idealis itu ternyata bisa kalah dengan realistis. Atau karena keterbatasan materi, realistisnya tuh satu, ya saya harus hidup, ada keluarga, kemudian ada kesibukan hari-hari yang mesti dipenuhi. Nah, itu keterbatasan itu yang saya nggak bisa ikutin. Nah, jadi untuk teman-teman atau siapapun yang sedianya terlibat ingin berkecimpung di kegiatan itu, di operasi SAR tersebut, karena operasi misi SAR Gunung Hutan ini kebanyakan adalah operasi misi SAR relawan murni yang benar-benar tanpa paksaan, benar-benar harus ikhlas datang dari keinginan diri dan kemampuan diri. Jadi saya pernah bercerita, jadi analoginya gini, kalau kita mau menolong orang tenggelam di sungai atau tenggelam di kolam renang, itu mutlak kita punya skill, 1 bisa berenang, dan 2 mahir berenang. Bukan cuma bisa berenang, harus lebih mahir berenang. Karena kenapa? Menolong orang tenggelam itu dia panik dan dia pasti akan berontak, dan kita kalau tidak mahir, tidak bisa punya skill itu pasti kita akan tercekik atau bahkan ikut tenggelam dan mungkin bisa ikut meninggal. Jadi harus punya kelebihan, kemampuan lebih. Nah, di gunung hutan pun seperti itu. Jadi seperti mungkin analoginya kalau di gunung hutan itu kita seperti mencari jarum yang jatuh di antara karpet hijau atau di antara rerumputan. Jadi harus kayak kita teliti sekali tuh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi skill-skill itu harus kita miliki kalau kita mau terlibat. 1, punya waktu luang, punya materi atau disupport oleh oleh teman atau institusi yang jelas. Nah, perlengkapan kita juga harus baik, skill kita juga harus mumpuni. Kita bisa memiliki keterampilan teknik hidup di alam terbuka. Di antaranya mutlak harus ada yang bisa
bernavigasi melalui peta topografi. Yang kedua, harus ada yang punya kemampuan medis, lapangan. Yang ketiga, harus ada orang yang mampu memanage logistik untuk sekian hari operasi pencarian. Yang keempat, harus ada orang yang pandai menggunakan komunikasi. Karena sampai saat ini kita terus terang keterbatasan di gunung itu belum sepenuhnya bisa di-cover oleh sinyal handphone. Nah, yang terakhir adalah kemampuan leadership. Jadi mungkin nanti ada yang dituntut harus menjadi komandan regu atau komandan SRU, harus ada yang dituntut bisa menjadi OSC, harus ada yang dituntut menjadi SMC dan seterusnya. Nah, dalam operasi SAR tersebut juga kita harus mengerti bahwa dalam satu operasi SAR itu ada yang namanya organisasi misi SAR. Organisasi misi SAR itu organisasi yang dibentuk secara mendadak tergantung dari kejadian kasus SAR tersebut berada. Ya, misalnya kayak di Lawu saat itu kenapa dipilih posko SAR-nya di Cemoro Kandang, kemudian di yang studi kasus SAR 2 kenapa dipilih di Pos Bambangan gitu dan seterusnya. Nah, itu tempat pemilihan posko SAR adalah pemilihan tempat yang strategis yang dekat dengan MPP atau Most Position Probable. Nah, di dalam organisasi misi SAR itu sendiri, jadi ada orang yang dipercaya yang tertinggi biasanya diambil dari pejabat daerah setempat atau kepala SAR yang ada di situ atau kepala kepolisian yang ada di lokasi, misalnya Polsek atau Polres atau apapun atau Koramil atau bisa dan Ramil atau bisa kepala kehutanan setempat, kepala resort. Ya, jadi orang yang dituakan atau yang punya kepentingan di daerah tersebut. Kenapa? Supaya orang ini bisa mengorganisir kebutuhan di dalam operasi misi SAR tersebut. Misalnya penggalangan dana atau penggalangan logistik, atau nanti kebutuhan transportasi atau kebutuhan sarana komunikasi. Jadi kalau orang tertinggi di daerah tersebut yang punya kewenangan atau kebijakan itu sebaiknya dia yang ditunjuk menjadi SC atau SAR koordinator. Nah, kemudian di bawah SC ada namanya SMC, itu Search Mission Coordinator. SMC itu nanti dia kepala posko di situ, kepala pos. Nah, SMC pun punya staff, biasanya staffnya itu 4-5 orang. Ada staff logistik nanti yang menghimpun kebutuhan logistik untuk kebutuhan SAR tersebut. Ada staf komunikasi, ada plotter. Plotter tuh yang mengerti tentang peta dan kompas peta daerah tersebut. Jadi ada logistik, ada komunikasi, ada plotter, kemudian ada staf SDM, kemudian ada staf medis. Jadi mungkin 5 ini. Terus nanti staf komunikasi juga dia bisa merangkap sebagai pencatat semua kejadian atau semua kegiatan selama kegiatan itu berlangsung. Jadi kira-kira itu. Nah, kemudian nanti ada kepanjangan tangan dari SMC, itu ada yang disebut namanya OSC. OSC itu On Scan Commander. On Scan Commander itu adalah satu bidang yang dijabat nanti oleh orang yang lebih bisa mengerti tentang lapangan tersebut, terutama dituntut dia bisa mengerti tentang wilayah tersebut, dia bisa membaca peta, membaca situasi, terus kemudian mengatur pergerakan SRU. Nah, seperti itu. Tapi di lapangan, jadi itu juga ditunjuk berdasarkan kebutuhan. Jadi nanti misalnya daerah itu luas, akan dibentuk beberapa
OSC yang tergantung kebutuhan. Misalnya OSC bisa 2, bisa 3 dan sebagainya, atau bisa 1 aja cukup. Nah, tergantung luasnya daerah pencarian dan efektivitas pelaksanaan operasi misi SAR tersebut. Nah, kemudian di bawahnya OSC atau OSC ini mempunyai pasukan itu yang namanya SRU atau Search Rescue Unit. Jadi satu tim ini tim lapangan yang disebut SRU atau Search Rescue Unit. Idealnya dalam satu SRU pun ada 5 personil. Jadi 5 personil ini diharapkan dari 5 ini ada yang punya kemampuan navigasi, udah pasti tuh mutlak harus ada dalam 5 ini. Syukur 5-5-nya bisa. Nah, 1 punya kemampuan medis. 2, yang ketiga punya kemampuan komunikasi. Yang keempat ini mengurus tentang perlengkapannya dan sebagainya. Perlengkapan perbekalan yang dibutuhkan dan sebagainya nih. Nah, orang yang kelima nih bisa macam-macam lah diperbantukan, jadi multifungsi. Jadi idealnya minimal 3, maksimal 4 dalam satu SRU. Baru itulah struktur organisasi misi SAR dibentuk. Oke. Kemudian tipe-tipe pencarian pun nanti bisa macam-macam ya, kita bisa pelajari di sini. Jadi intinya gini, kita belajar saya mau mengajak belajar dari 3 kasus tersebut. Jadi kasus pertama misalnya studi kasus 1 tuh misalnya yang di Gunung Lawu, itu pada akhirnya dia ketemu di sungai gitu. Nah, kasus kedua pun yang Gunung Slamet itu juga ketemu di sungai. Lalu yang ketiga juga yang Muklis Rambe ini yang diketemukan hidup juga di sungai. Jadi rata-rata tuh ditemukan di sungai. Kenapa? Memang secara psikologis, secara naluri, secara alamiah, teman-teman atau orang-orang kalau tersesat itu yang dicari ya aliran sungai. Karena dia pikir aliran sungai itu akan mempercepat membawa kita ke peradaban atau ke kampung atau ke desa. Padahal itu salah sekali. Jadi 1, kenapa saya bilang salah? 1, licin, itu yang pasti. Yang kedua, kita nggak tahu turun menyusuri sungai itu di bawahnya ada air terjun, itu nggak akan bisa terlihat dari atas. Air terjun itu bisa terlihat hanya pada saat kita menyusuri dari bawah ke atas, itu baru kelihatan air terjun. Nah, itu yang ketiga, kemungkinan itu kita akan ketemu dengan binatang buas, tapi ini kemungkinan ketiga sangat jarang ya. Kepergok itu, walaupun kalau kepergok binatang buas pasti dua-duanya panik. Kita sebagai manusia juga panik, binatang pun akan panik. Cuman kepanikan itu pasti akan menimbulkan bahaya. Kemudian banyak lagi faktor-faktor bahaya kalau kita menyusuri sungai, licin dan sebagainya. Terus kemudian juga gema atau suara-suara dari bawah itu akan sangat terdengar jelas, jadi halusinasi atau itu mendorong kita untuk jadi secepatnya secara emosi itu akan menggebu-gebu gitu. Dan setelah menggebu-gebu itu faktor bahaya itu akan terlupakan semua, sehingga terjadilah bahaya yang tidak diinginkan itu. Nah, makanya 3 kejadian itu ditemukan di sungai. Itu kira-kira prediksi saya begitu. Nah, kemudian bagaimana sih seandainya kita tersesat gitu? Kalau kita tersesat itu menurut pengalaman saya, dan saya berkali-kali memang tersesat, mungkin lebih dari 2 atau 3 kali, dan akhirnya alhamdulillah bisa selamat. Jadi dari pelajaran itu saya kasih tips-tipsnya. 1, kalau kita sadar kita tersesat itu nggak usah panik. Walaupun secara naluri, secara alamiah pasti panik. Usahakan kendalikan diri, kendalikan rasa panik. Diam dulu kah? Kalau memang kita bawa di saku atau di tas kecil atau di mana kita punya rokok, ya cobalah kita merokok. Dan biasakan
dalam setiap individu itu harus membawa apapun lah, depek, diisi makanan kah, senter kah, itu minimal. Kalau kita biasanya teman-teman yang mau summit attack dan apa tuh, jangan pernah kita berlenggang kangkung tidak membawa apa-apa, seperti kasus Rambe ya, alhamdulillah dia selamat. Tapi usahakan bawalah depek yang isinya mungkin makanan kah, senter kah, pisau kah, alat-alat untuk mempertahankan hidup di alam terbuka. Jadi alat untuk survival itu usahakan kita bawa di dalam tas pinggang kita. Nah kemudian kalau kita ini yang pasti zaman sekarang kita bawa handphone. Nah syukur-syukur kalau HP tersebut masih ada masih ada baterainya dan bisa menangkap sinyal, itu lebih bagus. Tapi ingat, setelah kita tersesat dan bisa mengendalikan rasa panik, lalu kita bawa HP, dan HP kita dia dihemat-hemat tuh, jangan sampai kita terbawa rasa panik sehingga wah dipanteng terus, sehingga membuat boros baterai. Lalu usahakan setelah kita bisa mengendalikan rasa panik, kembali ke jalan, review lagi, kita tadi dari mana ya, balik lagi kah ke jalan yang itu, berusaha untuk kembali lagi walaupun semak belukar kita harus terabas. Tapi rata-rata karena panik, wah udahlah, atau bukan karena panik, turun aja pasti akan lebih cepat. Iya betul, secara logika benar, tapi kita kan nggak tahu jalan ke bawah itu makin menyesatkan kah, makin rimbun kah, vegetasinya, terus kemudian makin licin atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi sebaiknya stop, kemudian kembali ke atas. Jadi pastikan di atas itu, kita makin ke atas, usahakan sampai sebelum puncak gunung pun pasti akan ketemu jalan yang benar. Nah usahakan ke arah punggung, jadi bukan ke arah lembahan. Jadi kalau sebagai gambaran, ini jari-jari kita, ini lembahan, ini punggung, ini lembahan, ini punggung. Nah kita berusaha untuk lari ke punggung. Rata-rata gunung itu di punggungnya itu lebih jarang vegetasinya, tuh nggak serapat di lembah. Walaupun di lembah itu, wah nanti kita telusurin juga sungai itu juga, nggak semua sungai itu memiliki vegetasi yang renggang. Bahkan banyak juga di sungai itu tertutup perimbunan yang susah diterabas. Jadi sepengetahuan saya itu lebih mudah, kita akan balik lagi ke atas, kemudian kalau bisa pun mau turun, telusurilah punggungan. Dan rata-rata, terutama untuk gunung-gunung favorit di Jawa, itu semua punggung udah ada jalan setapaknya. Biasanya dirambah oleh penduduk di kaki gunung yang biasanya mencari kayu kah, atau dulunya mencari hewan buruan untuk sekedar memenuhi kebutuhan dapur. Walaupun sekarang satu orang udah nggak mencari kayu bakar karena ada tabung gas hijau gitu. Kemudian orang udah nggak lagi cari buruan karena udah punya bisa mencukupi sendiri. Tapi tetap jalan-jalan di punggung-punggung tersebut tidak mudah hilang. Jadi usahakan kalau kita tersesat, jangan sekali-kali diteruskan untuk mengikuti lembahan, tapi kembali ke punggungan. Kalau sudah di punggung, bolehlah dia ke bawah. Tapi kalau masih mau berpikir waras, walaupun kita capek, usahakan naik lagi dengan harapan, dan bisa saya pastikan akan ketemu lagi jalan yang sesat tadi tuh, jalan yang benarnya akan ketemu lagi. Nah itu tipsnya. Jadi itu dari 3 kasus tersebut. Nah kemudian untuk teman-teman yang mau terlibat menjadi relawan SAR, pertama biasakan kita siap tuh lahir batin. Artinya gini, kita secara fisik kita sehat, secara perlengkapan lengkap. Jangan pernah misalnya datang ke, wah saya mau ikut operasi SAR nih Pak, Bang, tapi datang dengan sendal jepit, dengan pakaian yang tidak siap, dengan tidak membawa perlengkapan yang proper gitu. Wah udah, walaupun niat kita seperti itu mulia ya, ya oke lah, mungkin Anda diterima, tapi jangan pernah kecewa kalaupun diterima juga.
untuk diperbantukan sebagai tim logistik di SMC atau diperbantukan sebagai tukang catat plotter atau tukang catat SDM yang masuk dan keluar gitu. Siap diperbantukan dimanapun kalau memang Anda tidak siap dengan perlengkapan untuk ke lapangan. Nah, jadi utamakan kalau memang mau terlibat menjadi relawan SAR Gunung Hutan, ya kita dari kepala sampai kaki semuanya harus sudah siap. Nah, mungkin itu aja ya tips-tipsnya. Jadi saya nggak mau panjang lebar, kita bisa pelajarin. Kalau kita nggak males belajar, ada diktat sebetulnya yang kita bisa baca bagaimana teknik-tekniknya. Nah, lalu atau mungkin satu lagi ya, setelah kita terlibat di situ, kita pelajari betul perilaku si subjek yang kita cari gitu, yang kita cari di lapangan. Misalnya gini, saya mau belajar dari yang Purwanto. Itu Purwanto bener-bener saya pada saat waktu di break itu bener-bener saya perhatiin bener. Ini si Purwanto ini siapa? Usianya berapa? Saat itu dia sebagai apa? Kemudian waktu hilangnya di mana? Dalam saat mereka kejadiannya tuh saat apa? Terakhir dilihat di mana? Lalu apa yang dia bawa saat itu? Pakaiannya dan semuanya kalau perlu benar-benar dicatat. Jadi sehingga kita bisa prediksi, oh anak ini sifatnya begini, karakternya begini. Kemudian dengan perlengkapan yang dia bawa, dia masih bisa menjelajah sejauh ini gitu. Makanya waktu Purwanto itu ditemukan adalah jauh sekali di bawah, bahkan udah mendekati daerah pemukiman. Karena apa? Satu, dia anak muda dengan usia segitu, daya jelajahnya tinggi, kemudian dengan pengalamannya dia pernah mendaki gunung sekian kali, dan saat itu dia menjadi ketua di Sispala tersebut. Lalu perlengkapan yang dia bawa juga masih ada makanan dan lain-lain. Nah, ini menyangkut ke daya jelajah gitu. Jadi saat itu orang memprediksi hanya sekitar situ aja. Padahal kalau kita bisa membaca itu, sifat, karakter, perbekalan dan sebagainya, itu bisa terbaca gitu. Bisa terbaca, oh ternyata dia jauh daya jelajahnya. Nah, sementara waktu itu nggak ada yang mengira bahwa saya pun saat itu kalau tidak itu akhirnya terevaluasi dan ditemukan di bawah itu mungkin nggak akan percaya gitu. Dan makanya dari situ, oh itu pelajaran pertama saya. Kemudian pelajaran yang kedua juga saya catat bener-bener kronologinya, maksud dan tujuannya seperti apa. Ini teman-teman yang mendaki Gunung Slamet, kemudian karakter Gunung Slamet seperti apa. Waktu itu juga saya pernah merasakannya, kabutnya seperti apa. Waktu sebelum terjadi itu saya pernah merasakannya, kemudian kondisi bebatuannya dan itu juga seperti apa. Akhirnya kejadian-kejadian itu saya bisa sedikitnya ada bayangan. Lalu kejadian akhir bagaimana sih? Sehingga saya bisa membuat satu sistem operasi, kita cegat dari bawah, kita menelusuri jalur misalnya si Gentur waktu itu lolos, kita cegat dari situ, sweeping dari bawah ke atas. Nah, akhirnya juga dari hasil evaluasi itu bisa kita temukan, bisa kita dapat hasil evaluasi itu. Jadi semua dianalisa kemudian untuk menentukan bagaimana teknik pencariannya. Lalu yang studi kasus 3 juga, ini anak kenapa sih, siapa dia, terus kemudian terakhirnya sedang apa, kejadiannya bagaimana. Itu bener-bener seperti rekonstruksi gitu, direka ulang. Oh ke sini, dia kemungkinan besar masuk sini dan akhirnya jeblos ke sungai. Nah, teknik pencarian seperti apa yang kita bisa lakukan sehingga akhirnya ditemukan. Nah, itu juga kok bisa diketemukan dalam kondisi hidup. Satu, oke lah gunung itu dingin, dia tidak membawa perlengkapan, tapi ini sangat ajaib gitu. Cuman hal-hal setelah ditemukan di
tadi si korban menjelaskan bahwa saya bisa begini karena saya makan ini, saya berlindung di semak belukar di bawah rumputan gitu kan, saya tidurnya berpindah-pindah di tempat yang hangat. Ya itu ajaib, tapi ternyata memang bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Jadi dari 3 kasus ini saya sangat-sangat belajar, dan ini mungkin teman-teman jangan cuma didengerin ceritanya, tapi coba dipetik dari hikmahnya, evaluasinya. Oh begitu caranya. Dan kita terus terang gak ada orang yang bisa mencari itu semuanya sendirian. Semuanya butuh tim yang besar, butuh keterlibatan orang-orang banyak. Jadi gak bisa saya menyebut diri individu-individu ini Superman, tidak bisa. Jadi kita adalah super tim untuk mencari orang yang hilang di dalam hutan. Itu kita butuh super tim yang benar-benar solid, dan jauhkan ego-ego, apalagi ego organisasi, ego kelompok, seperti yang kasus terakhir ketiga tuh yang saya bilang, ketemu OSC yang pada saat itu sudah ternyata ada OSC di lapangan. Nah ini kan ego, ini ego dia. Jadi kita coba untuk membaur lah, buang semua ego-ego, satukan misi kita adalah misi kemanusiaan, menemukan saudara kita yang tersesat di gunung. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita akan menjadi the hero, tapi berpikirlah bahwa kalau itu terjadi pada saya, pada dirimu, pada diri teman kita, pada diri saudara kita. Makanya saya menganggap kalau orang hilang itu adalah dia teman saya, dia saudara saya, setidaknya saudara sehobi yang dari dalam hati saya ingin mencoba ikut berpartisipasi mencari teman saya yang hilang, mencari saudara saya sehobi yang hilang. Jadi kira-kira itu penjelasan dari sini. Mungkin nanti selanjutnya akan saya lanjut dengan cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang lain, kasus-kasus SAR yang lain. Karena 3 kasus SAR ini semua ditemukan di sungai, dan seperti itulah penjelasan dari saya. Demikian saya cukupkan cerita atau evaluasi dari 3 kasus tersebut. Besok kita akan lanjut lagi dengan cerita-cerita lain, pengalaman-pengalaman operasi SAR, dan kemudian mungkin pengalaman perjalanan saya. Jumpa lagi di Ngopi Petang berikutnya.